Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Badrul Kamal dalam pembelajaran kelas virtual. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik nilai optimum permasalahan program linear. Nah, ini merupakan topik inti atau sekaligus topik terakhir dalam materi program linear ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linear. Selanjutnya, siswa dapat menyimpulkan solusi atau mencari solusi dari suatu permasalahan program linear berbentuk soal cerita. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini ada definisi program linear, di mana program linear ini adalah suatu strategi untuk menentukan nilai optimal dari kuantitas tertentu. Nah, biasanya program linear ini merupakan biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan dengan kendala-kendala agar mencapai suatu keuntungan maksimum dalam perusahaan tersebut. Nah, ini ada sedikit sejarah mengenai program linear, bahwa ide program linear pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli matematika asal Rusia bernama Leonid Vitalievich Kantorovich. Dia merupakan pencetus program linear. Nah, Kantorovich ini dalam bukunya yang berjudul Mathematical Methods in the Organization and Planning of Production. Nah, dalam metode penyelesaian program linear ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode uji titik pojok, dan yang kedua yaitu metode garis selidik. Namun pada materi ini kita hanya sampai pada metode uji titik pojok saja. Nah, sedikit pengetahuan bahwa permasalahan program linear yang melibatkan banyak kendala tidak mungkin diselesaikan dengan metode uji titik pojok maupun garis selidik. Nah, metode yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode simplex. Metode penyelesaian program linear dengan metode simplex pertama kali dikemukakan oleh George Bernard Danzig pada tahun 1947. Jadi metode simplex ini merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan program linear yang kompleks gitu ya, yang banyak kendalanya. Kalau menggunakan uji titik pojok maupun garis selidik, permasalahannya sangat-sangat sederhana dan kendalanya tidak terlalu banyak. Nah, misalkan kita akan menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linear. Nilai maksimum dari fungsi tujuan fxy5x ditambah 4y yang memenuhi x plus 4y kurang dari x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah. Nah, di sini ada suatu permasalahan program linear di mana akan dicari nilai maksimumnya. Ini merupakan fungsi tujuan dan ini kendala-kendala dari permasalahan program linear tersebut. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyusun kendala-kendala yang ada pada suatu permasalahan program linear. Nah, selanjutnya kita cari masing-masing garis ini dengan mencari dua titiknya. Misalkan garis x plus y kurang dari sama dengan 8, kita buat persamaannya terlebih dahulu. X plus y sama dengan 8. Nah, ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan 8. Dan ketika x-nya sama dengan 0, ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 8. Jadi titik-titiknya yaitu 0,8 dan 8,0. Selanjutnya kita cari garis yang ini.
kita buat persamaannya terlebih dahulu. X plus 2Y sama dengan 12. Selanjutnya kita cari titiknya ketika X-nya sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6. Ini harusnya 6 ya, harusnya 6. Selanjutnya ketika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 12. Harusnya 12. Nah, dari sini dapat kita buat garis 12,0 dan 0,6. Selanjutnya garis X plus Y sama dengan 8 itu 8, 8,0, 0,8 dan 8,0. Nah, karena tandanya kurang dari semua, maka daerah penyelesaiannya pasti menuju titik 0,0. Jadi daerahnya ke sini. Daerahnya sudah ditentukan, jadi X lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 menunjukkan bahwa daerahnya berada pada kuadran 1. Jadi daerahnya berada pada di sini. Nah, selanjutnya kita cari titik P dengan cara mengeliminasi serta mengsubstitusi dari dua persamaan garis yang berpotongan ini. X plus Y sama dengan 8, X plus 2Y sama dengan 12. Diperoleh hasilnya min Y sama dengan min 4, Y sama dengan 4. Nah, didapat Y-nya sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4 juga. Jadi titik P ini berada pada titik 4,4. Selanjutnya kita uji titik-titik pojok ini menggunakan metode uji titik pojok. Di sini ada 3 titik, 0,6, 4,4, dan 8,0. Kita buat tabelnya dulu. Selanjutnya kita masukkan fungsi tujuannya, fungsi yang akan dimaksimumkannya. Kita masukkan dan kita substitusi dari titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi tujuannya. F 0,6 diperoleh 5 kali 0 ditambah 4 kali 6, hasilnya 24. Selanjutnya ketika F 4,4 sama dengan 5 kali 4, 20, ditambah 4 kali 4, 16. 20 ditambah 16, hasilnya diperoleh 36. Selanjutnya F 8,0 sama dengan 5 kali 8, 40, ditambah 4 kali 0, 0. 40 tambah 0 sama dengan 40. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa nilai maksimumnya berada pada titik 8,0. di mana hasilnya yaitu 40. Jadi jawabannya adalah yang D. Diperoleh di titik 4,0, 8,0 yaitu sebesar 40. Nah, itu tadi langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita susun dulu kendala-kendalanya. Selanjutnya kita buat garis masing-masing pertidaksamaannya. Selanjutnya kita tentukan titik-titik pojoknya, Selanjutnya kita uji titik-titik tersebut dengan metode uji titik pojok. Nah, sekian video mengenai topik program linear ini. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh yang sering keluar dari suatu permasalahan program linear. Terima kasih.